Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik ya semuanya. Oke, terima kasih ya untuk semua siswa-siswi kelas 6A yang sudah masuk ke dalam Google Meet kali ini. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita yang bernama Revan Javandra. Mari teman-teman kita berdoa untuk agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Revan dan semuanya. Gimana sih caranya supaya kita bisa kembali bersekolah di sekolah yang indah seperti ini? Ya, yaitu dengan menerapkan M yang pertama apa, Ibnu? Memakai masker. Memakai masker. M yang kedua apa, Calia? M yang kelima apa, Widya? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Jadi 5M ini harus kita terapkan supaya COVID-19 segera berlalu dan kita bisa bersekolah lagi ya. Nah, jangan lupa ya, kalian absen di Classroom. Linknya sudah Ibu taruh di Google Classroom. Nah, sebelum belajar, marilah kita bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum acara, sebelum Google Meet kalian sudah hadir. Oke. Yang kedua, matikan atau mute mikrofon selama pembelajaran, kecuali diminta untuk menghidupkan atau kecuali jika kalian ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Di sini ada gambar apa? Patung Surabaya. Patung Surabaya ya. Bagus sekali. Di sini ada patung Surabaya, di sini ada gambar buaya dan suro. Suro, apa itu suro dan boyo? Nanti akan kita pelajari ya. Tentang habitat hewan dan tumbuhan. Kemudian setelah mengamati gambar poster, Ibu harap kamu dapat mendesain poster terkait habitat hewan dan tumbuhan. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Paragraf pertama dibaca Kinaya. Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Oke. Selamat datang untuk Ibu Arha. Kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama itu adalah kalimat penting yang di dalamnya terdapat ide pokok. Lagi tiap kalimat, kemudian di situ baru kalian bisa menemukan yang mana sih ide pokoknya. Ya. Siapa dalam kejadian tersebut untuk menanyakan orang ya. Nah, yang terakhir how bagaimana untuk menanyakan cara, keadaan atau proses ya. Oke. Nah, ini teks yang tadi. Coba siapa yang bisa buat kalimat tanya dengan kata tanya kapan? Siapa yang bisa? Kapan terjadinya pertempuran itu? Kapan terjadinya pertempuran itu? Siapa yang mau jawab pertanyaannya Lala? Saya Bu. Iya, Widya silakan. Pada tanggal 25 Oktober 1945. Ih, pinter Widya dan Lala. Good. Nah, jadi ide pokok paragraf pertamanya yang mana, Nak? Ide pokok paragraf pertama. Nah, ide pokok paragraf pertamanya terdapat di akhir, yaitu terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Ini adalah ide pokoknya. Simbol kota apa ini tadi? Coba Nandes, ini simbol kota apa Nandes? Iya, Surabaya. Nama Surabaya sesuai dengan etimologinya berasal dari kata sura atau suro dan baya atau boyo dalam bahasa Jawa. Suro itu artinya ikan hiu, sejenis ikan hiu, sedangkan boyo adalah istilah bahasa Jawa untuk buaya.
Coba buat kata tanya, buat kalimat tanya dari kata bagaimana. Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, Jivana silakan. Saya Bu. Iya. Bagaimana buaya tersebut bisa masuk ke rumah warga? Oke, siapa yang mau membuat kata tanya? Kalimat tanya. Saya Bu, Iya, silakan. mengapa buaya itu bisa masuk? Mengapa buaya itu bisa masuk ke rumah? Pinter Widya. Dan yang terakhir apa? Coba Novinza buat kalimat tanya dengan kata apa Novinza? Apa yang menyebabkan buaya itu masuk ke pemukiman warga? Bagus. Apa yang menyebabkan buaya itu masuk ke pemukiman warga? Nah, yang ketiga siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Nah, jawabannya semua manusia di sekitar habitat buaya harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi di sini peran dan fungsi habitat itu yang pertama tempat untuk hidup. Jadi nggak bisa buaya yang tinggalnya di rawa misalnya kemudian dibawa ke daratan. Nanti dia lama kelamaan akan mati. Oke, coba peran dan fungsi habitat yang kedua tolong dibacakan Widya. Widya. Iya. Ya Bu, Oke. sebagai tempat perlindungan, habitat yang cocok untuk suatu makhluk hidup, tentu memiliki kemungkinan besar bisa atau dapat bertahan dari segala macam ancaman. Contohnya saja seperti ancaman dari predator atau pemangsa. Iya. Kedua ini ada gambar payung, ada gambar pohon berbentuk payung. Lindungi hutan, mereka adalah payung terhadap iklim dunia. Kalau hutannya gundul, maka iklim di dunia ini akan panas. Ada lagi, ini contoh perburuan liar. Mengapa habitat tersebut bisa rusak? Karena kebakaran. Karena kebakaran, karena sudah hancur. Siapa sih yang ngehancurin ini? Manusia kan ya. Kalau ada kata tanya mengapa, jawabannya harus diawali dengan karena. Mengapa habitat tersebut bisa rusak? Karena habitat tersebut dibakar oleh manusia. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara melestarikan habitat hewan? Tanam pohon, apalagi? Jangan buang sampah sembarangan, apalagi? Reboisasi, penanaman hutan kembali. Apakah, coba ibu mau tanya deh, apakah kita benar-benar tidak boleh menebang hutan? Tidak apa-apa Bu, asal ditanam kembali. Iya, pinter sekali Novinza. Kita di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD 1. Ini sudah ibu kirim ya di classroom. Jadi ini ada sebuah teks Sang Saka Merah Putih judulnya. Itu ada di buku paket kalian. Kalian buat kata tanya, kalimat tanya dengan 6 kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, yang ini lembar kerja peserta didik yang kedua. Kamu bikin poster untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk supaya tergerak hatinya biar bisa melestarikan tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, coba sebelum ngerjain LKPD kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke. Ayo kerjakan LKPD dengan baik. Waktunya 30 menit. Ya. Silakan kamu berdiskusi dengan orang tua kamu atau anggota keluarga kamu. Nah, kalau ingin bertanya, kamu klik raise hand. Tanya sama ibu. Bu, itu maksudnya kita bikin posternya kayak gimana sih, Bu? Boleh tanya, ya. Kalau udah selesai, kirim ke WA dan ke classroom, ya. Jangan keluar dulu dari Google Meet ini. Ibu akan tunggu kalian mengerjakan tugas, ya. Tunggu ya, sebentar ya. Ibu tunggu waktunya 30 menit, ya. Di sini tadi udah ibu cek, ada beberapa yang sudah masuk. Di sini ada yang punyanya Zivana. Betul nggak ini punya Zivana? Iya Bu. Oke, coba Zivana tolong dipresentasikan sayang. Dijelaskan poster kamu ini tentang apa sih? Hari ini saya akan menjelaskan poster saya. Jadi poster yang saya buat ini tuh yang menunjukkan manfaat tumbuhan bagi dunia dan kehidupan manusia juga. Yang pertama itu sebagai penghasil oksigen atau O2. Oke. Pada proses fotosintesis, hasil fotosintesis itu dia kan menghasilkan oksigen yang bermanfaat untuk manusia dan hewan untuk bernafas.
Terima kasih Zivana. Tepuk tangan buat Zivana dong. Tepuk tangan. Good job Zivana. Jadi menurut Zivana ini kita harus melestarikan tumbuhan karena tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya menurut Zivana. Bu, pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan cacat. Sekian Bu dari saya. Oke, terima kasih Calia. Tepuk tangan buat Calia dong, teman-teman. Jadi bagaimana cara menemukan ide pokok tadi? Dengan membaca intensif. Bagaimana sih cara menjaga dan melestarikan habitat? Reboisasi. Tidak berburu. Tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Untuk besok kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat untuk besok ya. Untuk evaluasi, silahkan kerjakan evaluasi melalui Google Forms yang linknya ada di Classroom atau grup WA. Jadi dalam mengerjakan evaluasi kalian harus bersikap apa? Jujur kalau ngerjain tugas. Oke, kemudian di sini ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan, patuhi 5M yang tadi. M yang pertama apa? Coba memakai masker. M yang kedua apa Mutia? Mencuci tangan. M yang selanjutnya, ayo kita bernyanyi lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, terima kasih semuanya. Suaranya bagus-bagus semua. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita Revan. Mana Revan? Mari teman-teman kita berdoa ikut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak kelas 6A yang sudah mengikuti Google Meet hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Kemudian untuk yang beragama Islam, jangan lupa setelah Google Meet ini kalian harus ke masjid untuk sholat apa? Sholat Jumat. Lihat tuh, Rido udah pakai baju koko tuh Rido tuh. Bagus sekali Rido ya, ganteng ya. Yang lain nanti jangan lupa sholat Jumat ya. Ingat ya, sholat Jumatnya tetap harus pakai masker. Selama kalian masih menggunakan buku e-book, buku PDF, itu handphonenya jangan sering-sering digunakan untuk main game. Kita ini pembelajaran jarak jauh ini sudah hampir 2 tahun ya nak. Belajar pakai handphone saja sudah membuat mata kalian menjadi lelah. Bagaimana caranya supaya matanya tidak rusak? Yang pertama, kurangi main game. Daripada itu mata kamu buat ngeliatin game, buat baca buku e-book. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, caranya supaya mata kalian sehat, jangan nonton TV, main HP sambil tiduran. Oke, sekian dari Ibu ya anak-anak ya. Terima kasih semua. Sekian dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.